Kalau gue mulai dari nol, strategi apa sih kira-kira yang akan gue pakai untuk menjadi kaya lagi? Jadi di sini gue akan bimbing kalian, ya. Gue akan bahas step by step, ya, langkah demi langkah. Kalau gue sampai mulai dari nol lagi, kira-kira apa sih yang akan gue lakukan? Supaya kalian dari sini, semua yang nonton di sini, kalian yang masih di titik nol, itu bisa mendapatkan manfaat. Buat kalian yang masih di titik nol, gue pengen bilang ini dulu, ya. Sebelum ini semua mulai, ya. Jangan fokus kepada uangnya. Fokus kepada pengembangan diri kalian dulu. Gak usah buru-buru jadi kaya, ya. Jangan gak sabaran untuk jadi kaya. Kalian harus fokus di pengembangan diri. Kenapa? Karena itu adalah fondasi yang akan bikin kalian jadi kaya dan tetap jadi kaya. Karena banyak sekali gue lihat orang kaya yang naiknya secara sangat-sangat cepat dan jatuhnya juga sangat-sangat cepat. Jadi kaya yang gue maksud di sini, gue akan definisikan pakai standar dunia, yaitu High Net Worth Individual. Ya, kita sebutnya HNWI. Ini di standar bank, itu yang memiliki $1 juta lebih. Ya. Jadi sekitar 16 miliar rupiah. Jadi itu ya kaya yang kita maksud kalau misalnya dimulai dari nol dan bagaimana caranya dari nol nyampe ke 16 miliar tadi. Kalian dengerin apa yang gue ngomong di sini, ya. Kalian terapkan ilmunya, kalian fokus selama 10 tahun, ya. Di sini gue nggak jamin kalian semua bisa mendapatkan. Karena kebanyakan kalian yang nonton ini, bakal banyak yang nggak ngapa-ngapain, ya. Setelah nonton ini kalian lanjutin dengan kebiasaan kalian lanjutin dengan pemikiran kalian yang sebelumnya, cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, itu akan banyak dari kalian yang seperti itu. Jadi gue nggak menjamin apapun bahwa kalau kalian dengerin apa yang gue ngomong itu pasti kejadian, tidak. Karena kebanyakan dari kalian gue tahu persis itu nggak bakal ngapa-ngapain. Di sini materinya kan gue bikin sesederhana mungkin. Ya, jadi gue akan bagi 3 level. Langkah pertama yang kalian harus lakuin ketika kalian masih berada di level 0, ya. Ini kalian masih nggak punya uang, ya. Mungkin masih tinggal sama orang tua, masih belum punya penghasilan sama sekali. Ini adalah tempat di mana kalian harus bisa upgrade skill terlebih dahulu. Ya, skill ini yang paling penting. Makanya tadi gue sebut di awal, ya. Yang penting itu adalah pengembangan diri. Karena kalau diri lu berkembang, sudah pasti kemampuan lu untuk mencari uang itu berkembang. Uang itu cuma sekedar bayangan, ya, dari diri lu. Level lu tuh di level berapa itu uang tuh cuma bayangan. Kalian masukin dulu, ya, mentalitas-mentalitas yang paling sederhana. Contohnya, kalian jadi orang yang bekerja keras dulu, ya. Sebelum mikir yang lain, sebelum mikir skill. Kalian harus sudah tanamin, gitu, di diri kalian untuk bekerja keras, ya. Jangan malas bekerja keras. Jangan kalian lagi tidur, ya, bangun pagi, tidur, mau tidur sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Percayalah, kalau kalian punya mentalitas seperti itu, ya, kemiskinan akan datang menjemput kalian seperti pencuri di malam hari. Jadi kalau kalian jam 8 pagi, aduh pengen tidur sebentar lagi, ya. Alarmnya kalian snooze terus. Itu mentalitas. Jadi sebelum kita ngomongin ke skill, mentalitasnya dulu harus ditempa, ya. Itu bekerja keras, jangan malas. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kalian harus jadi orang yang punya integritas. Ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, jadilah terbaik, ya. Kalian ketika dikasih kesempatan sama orang untuk bekerja, kerjalah yang terbaik, gitu. Hidup itu nggak ribet. Kalau kalian setiap apapun yang dikasih ke depan kalian kerjakan dengan sepenuh hati, itu pasti akan ada dampaknya, akan ada value-nya untuk orang yang kalian kerjakan, ya. Sedangkan kalau kalian dikasih pekerjaan nih, udah dikasih kesempatan sama orang, kalian bermalas-malas, kalian bekerja setengah-setengah, kalian bekerja tanpa integritas, itu hidup kalian nggak akan kemana-mana. Nah, dari bekerja keras dan punya integritas saja, itu udah modal awal, ya, untuk kalian bisa naik level yang selanjutnya. Jadi fondasinya dibenahin dulu. Fokus dan disiplin itu juga kadang terkesan sesuatu yang mudah, ya. Tapi banyak dari kalian yang nggak paham artinya fokus dan disiplin itu apa. Fokus itu di saat kalian sudah dikasih pekerjaan, kalian dikasih kesempatan, kalian fokus di opportunity yang ini, ya. Karena ide itu akan banyak, kesempatan itu akan ada banyak, ya. Dunia ini nggak kekurangan ide kok. Orang-orang terhebat yang kalian kira itu idenya original itu bukan ide mereka. Seperti Bill Gates, dia bikin Microsoft Excel dan lain-lain, itu bukan punya dia awalnya. Dia hanya copy. Ya, sama seperti Walmart. Walmart itu foundernya setiap kali dia datang ke toko, dia akan berhenti di situ. Dia bilang, ini terkenal sekali, dia bilang, Sam Walton, gak ada yang pernah masuk ke supermarket, ya, lebih banyak dari dia. Semua toko supermarket itu dia lihat gitu. Oh, ini cara taruh lilinnya seperti ini cara taruh raknya seperti ini. Bahkan toko-toko yang jauh lebih kecil dari dia, setiap kali dia lagi jalan di mobil, dia akan berhenti, dibilang keluarganya tunggu dulu, kasih saya 1 jam. Dia akan keliling di supermarketnya. Jadi dunia ini tuh nggak kekurangan orang yang punya ide, ya. Tapi kekurangan orang yang bisa eksekusi selama puluhan tahun dengan fokus dan disiplin. Kalian ini di era modern ini gampang sekali terdistraksi, ya. Kalian awalnya mau belajar hal A,
Lalu ada orang bilang hal B itu lebih bagus. Hal A ini aja belum 1% kalian pelajari, kalian sudah pindah ke hal yang B. Kalian tidak pernah fokus di bidang kalian. Ketika contohnya kalian selesai nonton video ini, kalian mungkin bisa lanjutin nonton video yang nggak berguna lagi, ya, di aplikasi short form kalian dengan TikTok dan segala macam. Ketika gue awal ibaratnya bekerja ya, dapat duit, gue itu nggak pernah fokus akan uang, ya. Gue kerja Rodi, apapun itu gue kerjakan. Gue nggak pilih-pilih ya, gue nggak pilih mana uang kecil, mana uang besar. Apapun gue kerjakan, selama gue bisa dapat uang dan gue bisa dapat ilmu, ya. Jadi gue nggak apa-apa kerja Rodi, asalkan gue dapat mentor yang bisa membimbing gue. Gue nggak apa-apa dikasih uang sedikit, asalkan dikasih skill yang mahal. Kebanyakan orang di level 0 ya, baru mulai ini, itu nggak punya pemikiran seperti itu. Mereka mau cari uang sebanyak-banyaknya. Mereka ini adalah manusia-manusia paling serakah di bumi. Mereka mau kaya secara instan dan cepat, tapi mereka nggak mau prosesnya. Mereka skill itu belum punya, karakter belum punya. Mereka merasa dunia ini berhutang kepada mereka sesuatu. Tidak. Dunia itu tidak pernah berhutang ya kepada kalian semua. Nah, ini buat kalian yang belum punya income ya, maupun belum punya pekerjaan ya. Saran gue adalah coba ya cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya. Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu. Gue lanjut terus gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga gue nggak pernah punya malu ya. Karena orang nggak punya duit gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan ya, sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan gitu, cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu ya, itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak itu adalah skill berjualan. Contoh, lo upgrade skill lo sebagai seorang sales ya, lo jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lu tahu jelas ya masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lu bisa tawarkan solusi. Yang penting di level ini adalah konsistensi memilih skill yang kalian mau tajemin ya, dan fokus dan disiplin. Jangan baru coba sesuatu 2 sampai 3 bulan itu menyerah. Jangan kalian misalnya mau jualan baru ditolak 100 kali udah nyerah. Baru ditolak 1000 kali udah nyerah. Kalian harus pikir ya, apa value yang lu bisa kasih ke orang lain. Jangan mau mikirin duitnya di level ini. Nah, ini adalah level selanjutnya ya. Ketika tadi udah level 0 ya, kalian udah dapatkan mungkin 5 sampai 10 juta pertama, kalian bisa berjualan lebih. Ini kita ngomong di angka misalnya 10 juta, 20 juta ya. Masih awal-awal. Nextnya gimana nih cara scalingnya? Kita kan targetnya ini masih jauh, masih 16 miliar. Jawaban adalah dengan bikin ini jadi sistem. Dengan bikin mesin dari cash flow yang pertama tadi. Jadi step 1 itu dapatkan cash flow. Dengan apa dapatin cash flow? Pengembangan diri. Increase skillnya, terserah bidangnya apapun. Dari tadi yang gue ngomong tuh semua hanyalah contoh. Kalian cari yang kira-kira kalian paling suka, kalian paling jago di mana, yang kalian bisa taruh 10.000 jam di sana. Reiterasi, ulang terus, dan ulang terus. Gimana caranya kalian harus pikir di level ini punya tim kecil yang bisa bantu apa yang kalian lakukan. Contohnya dari awal gue bikin agency, ya ketika semuanya dikerjakan sendiri, nah mana nih hal paling efisien yang gue bisa lakukan? Hal paling efisien adalah, bisnis tuh apa sih? Bisnis tuh simple. Bisnis itu adalah mesin uang. Definisi dari usaha dulu nih. Kita mulai definisi dari usaha. Ketika kalian bisa mempromosikan suatu produk atau barang atau jasa, dan kalian bisa deliver barang atau jasa itu, ya, itu adalah usaha. Kaya itu bukan berarti kerja lebih keras, ya. Ada yang punya agensi, dia pikir dia paling pintar, dia kerjakan semuanya, tapi uangnya nggak seberapa. Karena waktu dia constraint cuma 24 jam. Sedangkan ada orang kayak gue, waktu masih SMA gue sudah delegasi gitu ke anak-anak yang kuliahan waktu itu, ya. Jadi gue cari anak-anak kuliahan yang mau dibayar. Oke, ya udah langsung gue kasih aja pekerjaan gue delegasi. Gunain waktu, ya ini banyak yang keliru nih. Karena mereka kira, oh mereka itu punya usaha, mereka kerjanya sudah banyak. Contohnya mereka punya satu restoran, tapi waktunya akhirnya habis karena mereka tuh jadi chefnya juga, jadi ngitungin duitnya segala macam. Udah cashnya habis, ya disedot waktunya mereka habis, restorannya nggak kemana-mana. Karena mereka nggak ngerti seni dari delegasi ini. Ketika sudah ngerti ya seni untuk delegasi ke orang lain, kalian bikin tim kecil kalian bikin mesinnya, kalian bikin sistemnya.
Yang terjadi apa? Ketika orang yang ngambilin kayunya, orang yang naruh kayunya di api unggun kalian tetap nyala. Kalian bisa duduk situ, bakar ikan, terus mikir, oke ini gimana caranya gue bikin api unggun kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa mikir yang lebih jauh lagi, bisa mikir visi yang lebih besar lagi, karena waktunya bukan cuma ngambilin kayu ke hutan. Nah, level untuk beneran menjadi seorang yang kaya, ya, untuk bisa lompat, ya. Ini gue sebutnya lompatan kekayaan. Itu hanya bisa didapatkan dari satu game, yaitu compounding, yaitu investasi. Ini game di mana lu menjaga kekayaan lu, ya. Karena semua usaha yang lu lakukan, semua mesin yang lu bikin tadi, itu ada waktunya, ya. Gak banyak bisnis di dunia ini, gue sebutnya di dunia ini, yang tahan lebih dari 20 tahun. Sekarang lu masih pernah dengar BlackBerry atau enggak? Masih dengar Nokia atau enggak? Itu dulu jagoan-jagoan yang perusahaan raksasa. Mungkin 20 tahun ke depan Apple tuh nggak ada. Karena tidak banyak bisnis yang tahan 10-20 tahun. Ini datanya dan ini faktanya. Jadi ketika kalian bikin usaha tadi, agency editing, dan tiba-tiba 5 tahun lagi AI itu super canggih, dia bisa gantiin semua jasa lu dengan harga $2, semua yang lu pernah bikin sistemnya akan hancur. Dan ini hal-hal yang gua tahu. Jadi ketika lu dapat income, ditabung, dijaga, jangan difoya-foya. Ya, lu berinvestasi dari income lu. Ketika tadi dapat ratusan juta dari sistemnya, itu kalian masukin ke game yang compounding. Ya, disinilah kalian mulai berinvestasi. Kalau gue dari awal banget, dari belum ada sistemnya, gue udah berinvestasi. Karena gue tahu, ya, nggak banyak yang bertahan 10-20 tahun. Jadi, mindset gue dari dulu tuh seperti negara Norway. Mereka menemukan minyak 2 kali. Ya. Satu itu di tengah laut, satu itu di mana? Satu di pasar modal. Jadi dia tahu minyaknya ini akan habis. Ya. Jadi negara-negara yang melakukan ini, seperti Kuwait, Abu Dhabi, Norway, ini jadi negara yang luar biasa kaya. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya, ya, mereka dapatkan uang cash, lalu mereka berinvestasi di game compounding ini. Sekarang hasil dari compounding ini besar sekali, lebih besar dibanding pendapatan dari minyak mereka. Ini mindset yang harus kalian punya. Jadi pisahkan antara mesinnya dan juga investasinya. Jadi ketika punya mesinnya tadi, ini jadi permanent capital yang kasih makan investasinya. Ini game di mana 2 itu jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya. Game compounding ini senjatanya butuh 2, yaitu waktu dan juga kesabaran. Compounding ini bukan masalah skill doang, ya, tapi masalah disiplin, masalah kesabaran. Karena banyak orang nggak sabar melakukan ini. Mereka baru berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi rugi. Padahal rule nomor 1 dari game compounding ini, jangan rugi. Gitu. Ini tentang fokus. Ketika dunia bilang, oh investasi A bagus, B bagus, C bagus, apa yang lu tahu itu benar. Lu harus tanya ke diri lu sendiri, bagaimana caranya saya tahu saya benar. Ketika lu punya tesis investasi, ngobrol lah dengan banyak orang, ya. Di-challenge sama banyak orang. Bagaimana cara yang gua tahu ini adalah kebenaran. Mereka itu bosan kadang dengan strategi yang simple dan konsisten. Makanya gue itu punya mental model dalam investasi, ya. Beberapa mental model ini gue terapkan terus ketika gue berinvestasi. Oke, gue suka investasi yang simple. Gue bisa mengerti nggak investasi? Kalau gue nggak bisa mengerti investasinya, seberapa keren pun investasi itu, gue tidak akan pernah lakukan. Tapi kalau ini sederhana nih, ini bisa gue mengerti, lalu gue berinvestasi. Gue tidak pernah beli yang namanya kucing dalam karung. Jangan buru-buru di hidup ini. Jangan iri hati dengan mereka yang kelihatan punya barang lebih wow, lebih hebat dibanding kalian. Main game itu yang panjang, tanam bijinya sampai pohonnya rindang baru makan buahnya di sana. Karena kalian harus ingat, uang yang dibuat secara cepat itu akan hilang secara cepat juga. Dan ketika kalian sudah sampai level tadi yang gue sebut kaya, ya, dengan game compounding ini, kan ini akan bawa kalian cepat sekali, ya. Ketika misalnya kalian punya 10 miliar rupiah, kalian bisa bungakan 10% dari ibaratnya capital kalian, itu sudah jadi 1 miliar lagi. Ketika kalian punya 12 miliar saja, ya, itu sudah dapat income dengan 10% itu 120 juta per bulan. Jadi ini game yang akan menggulung sangat cepat. Ini yang bikin orang kaya jadi tambah kaya terus, ya. Dan ini infinite leverage karena ini menggunakan capital. Jadi ini bisa dimainkan dari 12 miliar, ya. Dari 2 juta, ya. Jadi awal gue mulai investasi itu 2 juta rupiah, ya. Buat kalian yang bilang kalian nggak bisa, gue itu mulai dengan 2 juta rupiah. Gue tambah terus dari awal bekerja dengan skill, gue tambah terus modalnya dengan tadi, gue bikin agency, gue kerjakan semuanya. Ya, semuanya gue kerjakan. Yang penting gue bisa masukin duit buat investasi. Ya. Tapi awal gue pertama kali, ya, gue beli investasi itu 2 juta rupiah. Kalian harus ingat, ya, jangan jadi budak dari uang. Uang itu hanyalah pelayan. Ini di sini gue kasih tahu kalian, ya. 1 koin emas yang disimpan dengan disiplin itu lebih baik dibanding 1 peti emas
yang dihamburkan dengan kesombongan. Kalian jangan di sini lakukan kesalahan yang gue lakukan ketika gue masih muda. Ukuran kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang gue punya sekarang. Tapi ketika gue sudah mati nanti, apakah harta yang gue kumpulkan di bumi ini itu bisa melayani banyak orang. Kenapa gue masih bikin video-video seperti ini? Ya, karena setiap kali gue bikin seperti ini adalah wadah gue untuk berbagi ke kalian. Berbagi ilmu yang gue punya. Ini adalah format juga dari melayani. Supaya ke depannya nanti kalian bisa ikuti langkah gue, ya, bantu anak-anak yang butuh pendidikan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisa bikin kalian jadi kaya. Ya, ingat, 1 itu fokus ke pengembangan diri. Masih 0 nih fokus pengembangan diri. Fokus bikin sistem, bikin mesinnya, dan fokus mainin game compounding.